Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animonia. Oke guys, kita berjumpa lagi dengan pembahasan serial kesayangan kita, yaitu One Piece. Menjadi nakama di bajak laut Mugiwara tentu dong menjadi keuntungan yang gak ada habisnya. Karena setelah bergabung mereka bakal mengarungi petualangan yang gila banget bersama Luffy yang kekuatannya maupun sifatnya itu sangat luar biasa. Ya iya sih, terkadang kecerobohan, kegokilan, keanehan, atau absurdnya dia ini mengiringi perjalanan mereka selama mengikuti Luffy. Tetapi sekali mereka telah menjadi nakama Mugiwara, ya Luffy akan melakukan berbagai cara demi melindungi teman-temannya. Seru banget kan? Tapi meski demikian, nyatanya mereka ini pernah loh menentang, mengkhianati, sampai pergi dari bajak laut topi jerami. Jadi udahlah, mari kita bahas mereka yang sempet gak sejalan dengan kapten kita dengan berbagai drama yang mengiringinya. Oke, langsung aja kita bahas. Let's go. Oke, nakama pertama yang pernah gak sejalan nih dengan Our Baka Sencho adalah Nami guys. Bersama Zoro, Nami menjadi tokoh awal yang diajak Luffy buat join ke SHP Crew. Tentu awalnya Nami menolak terus-terusan bahkan. Hingga konflik mereka dengan Lord Buggy nih mulai membuka jalan petualangan barunya dengan bajak laut Mugiwara. Alasan Luffy mau ngajak Nami ya untuk ikut ke sebagai nakamanya karena baik Luffy maupun Zoro ya sama-sama gak pinter dalam menentukan arah. Apalagi Zoro ya kan. Marimo Baka. Dan kebetulan Nami adalah orang yang berbakat dalam navigator. Keberadaannya menjadi nakama akan berperan luar biasa penting sepanjang perjalanannya. Namun sayangnya nih, di awal dia bergabung bukan karena tulus untuk ikutan sepenuhnya. Meskipun di saat yang sama Nami emang udah menunjukkan ketertarikan serta kekagumannya perihal sifat Luffy yang merupakan seorang bajak laut tapi punya jiwa yang baiknya itu nggak keukur. Nami beranggapan keikutsertaannya dengan Luffy dan Zoro kelak akan menguntungkannya. Dan benar aja, puncak dari semua ini terjadi di Akbarati. Ketika Nami dengan teganya mencuri Going Merry milik teman-temannya. But, ini semua terjadi bukan tanpa alasan guys. Nami terpaksa melakukan itu semua karena ketika itu dia masih menjadi kaki tangan Arlong. Terlebih untuk membebaskan desa Kokoyashi yang menjadi kampung halamannya dari cengkraman Arlong, Nami harus mengumpulkan uang dengan jumlah yang cukup banyak sebagai tebusan supaya Arlong bisa pergi. Karena itu, Nami sempat disebut sebagai kucing pencuri dan menghalalkan berbagai cara demi mendapatkan uang dan harta demi satu tujuan, yaitu mengusir Arlong. Manusia ikan yang berbuat seenaknya di desanya. Apalagi Arlong juga terlibat kematian ibu yang mengasuhnya, Belmer. Untungnya Luffy masih sabar dan menganggap ini tuh bukan salah Nami sepenuhnya dan memaklumi hal tersebut. Setelah itu bagian yang keren terus epic nih guys, dimana Luffy bersama Sanji, Zoro hingga Usopp mau bertarung demi membebaskan Nami dari segala belenggu yang menyakitkan ini. Dan akhirnya Arlong pun berhasil dikalahkan sama Luffy, membuat Nami kembali mendapatkan kebebasan hingga saat ini. Menjadi nakama yang ikut bersama di petualangan Luffy menjelajahi lautan demi menjadi raja bajak laut. Plus kayaknya sih cuma Nami Swan aja yang bisa nenangin dan memerintah trio monster dengan getokan maut yang mengerikan itu tuh. Next, kedua nih, masih dari nakama perempuan guys, yaitu Nico Robin. Ada hal menarik soal gimana Nico Robin join ke SHP Crew. Setelah pertarungan besar-besarannya di Arc Alabasta ya kan, Nico Robin secara tiba-tiba menyelusup di kapal Going Merry dan menyatakan diri untuk ikut menjadi bagian nakama Luffy. Secara gak langsung, Robin menjadi satu-satunya kru yang keberadaannya gak diajak sama Luffy sih, melainkan karena menawarkan diri. Tentu keadaan ini bisa aja terjadi di Yamato, andai lo ya, kalau dia bener-bener gabung di bajak laut Mugiwara sih. Dan Robin juga menjadi karakter yang udah punya nilai bounty sejak dirinya masih kecil. Itu karena dia menyimpan pengetahuan yang berharga, yaitu bisa membaca poneglyph guys. Dia juga menjadi satu-satunya korban selamat di tragedi Ohara ketika dia masih anak-anak, yang mana dalam usaha melarikan diri secara mengejutkan ada bantuan dari Aokichi. Sejak awal keberadaannya di SHP Crew, bisa dibilang Robin ini gak langsung mendapatkan kepercayaan guys. Tapi seiring berjalannya waktu, Robin akhirnya bisa mulai berbaur dengan nakama lainnya. Sampai suatu insiden luar biasa pun terjadi, tepatnya di Arc Enies Lobby. Saat itu dengan keadaan yang teramat sangat terpaksa, Robin memutuskan untuk pergi meninggalkan bajak laut topi jerami. Soalnya setelah lama dicari keberadaannya, Robin akhirnya berhasil dilacak oleh CP9. Setelah ketahuan, Robin diminta untuk segera menyerahkan diri dan kalau enggak, keselamatan teman-temannya bakal terancam karena mereka akan dihancurkan dengan Buster Call. Demi menyelamatkan teman-temannya, Robin pun menyetujui kemauan mereka. Ketika ditanya alasan dia pergi dan gak mau kembali,
Robin mengatakan keberadaannya suatu saat pasti ujung-ujungnya cuma dianggap beban sama Luffy dan teman-temannya, yang berujung pengkhianatan, dan dia lebih memilih mati daripada harus dihianati lagi dan lagi. Tapi disinilah luar biasanya Luffy dan kawan-kawan, guys. Gak peduli meski yang mereka hadapi adalah pemerintah dunia, tanpa pikir panjang mereka memilih untuk menyelamatkan Robin sekalipun itu harus menyerang Enies Lobby. Kemudian suasana yang dramatis pun terjadi. Robin seakan-akan dibuat tak percaya dengan apa yang dilihatnya, yang mana dia menyaksikan sendiri dibakarnya bendera pemerintah dunia hingga kedatangan semua teman-temannya untuk menyelamatkannya. Luffy pun menegaskan kepada Robin bahwa dia mau mendengar bahwa Robin ingin hidup dan juga mau diselamatkan. Seketika Robin pun teringat perkataan Jaguar the Soul kala di masa lalu tentang akan ada hari di mana dia bisa mempunyai teman-teman yang akan melindunginya. Dengan diiringi tangis dan air mata, Robin berkata dengan lantang kalau dia masih ingin hidup. Luffy dan yang lainnya pun menyelamatkan Robin dan menerimanya kembali sebagai bagian dari mereka. Next, berikutnya nih, nakama yang pernah nggak sejalan adalah Usopp. Asli lah, aku bener-bener dibikin campur aduk perasaannya ketika ngelihat ini sih, drama yang bareng sama Usopp ini. Semua ini bermula waktu Going Merry yang udah rusak parah mau diperbaiki di Water 7 yang menjadi pusat perbaikan kapal terbaik di lautan. Tapi salah satu teknisi kapal terbaik di sana yang bernama Kaku mengatakan bahwa Going Merry ini udah nggak bisa diselamatkan. Sekalipun mau dipaksain, yang ada kemungkinan mereka semua bisa sampai di pulau selanjutnya adalah 0. Sadar bahwa Going Merry ini udah sampai pada batasnya, membuat Luffy sebagai kapten akhirnya mengambil keputusan untuk mengistirahatkan Going Merry dan membeli kapal baru. Dan keputusan ini membuat Usopp naik pitam, guys. Dengan perasaan amarahnya malah Usopp bilang, "Gimana bisa kau mempercayai sekelompok tukang kayu dan memutuskan meninggalkan kapal yang mendampingi kita selama ini?" Di antara mereka semua, harus kita akui, Going Merry memang menyimpan sesuatu yang sangat mendalam bagi Usopp. Karena Going Merry adalah pemberian dari Kaya, gadis yang menjadi teman baiknya. Luffy gak seneng karena keputusannya diremehkan, guys, yang membuat pertarungan keduanya harus terjadi. Dan ya udah pasti Luffy yang memenangkan pertarungan ini. Tapi kesedihan antara dua orang yang gak mau saling menyakiti malah membuat luka masing-masing. Sampai di suatu kondisi Usopp sadar tentang kenyataan bahwa memang iya Going Merry udah gak bisa lagi diselamatkan. Meski dengan optimisme palsunya yang terus berusaha, gak mengubah fakta bahwa Going Merry telah mencapai batasnya, guys. Tapi Usopp masih bingung untuk tiba-tiba bergabung lagi. Makanya dia sampai mengubah jati dirinya menjadi Sogeking untuk membantu SHP Crew bertarung di Enies Lobby. Ketika mereka semua akan pergi melanjutkan petualangan mereka, sebenarnya Luffy udah memaafkan kesalahan Usopp. Namun Zoro mencegah Luffy yang mau meminta Usopp kembali. Zoro menegaskan, sebodoh-bodohnya Luffy, dia tetaplah kapten di sini. Usopp harus menyadari kesalahannya sendiri dan bicara langsung soal kemauannya. Dan untungnya di detik-detik SHP Crew akan pergi, guys, dengan tangisan yang wah gitu. Usopp meminta maaf dan mau kembali bersama Luffy dan kawan-kawan. Dan nakama terakhir yang pernah membelot dari SHP Crew adalah sang koki kita, yaitu Sanji, guys. Sulit sih emang membayangkan salah satu dari trio monster di sini bisa memutuskan untuk pergi dari bajak laut Mugiwara. Kepergian Sanji dimulai saat secara tiba-tiba dia dijemput paksa ketika berada di Pulau Zou. Tak hanya itu, Sanji juga diminta untuk menikah dengan anak Big Mom yang bernama Charlotte Pudding, dengan tujuan terjalinnya hubungan diplomatik antara kerajaan Germa Double Six dengan armada bajak laut Big Mom. Tentunya Sanji menolak dengan tegas keanehan ini. Dia juga mengatakan bahwa yang menjadi raja bajak laut adalah kaptennya, Luffy. Tapi semua nggak segampang kelihatannya, guys. Sebab selain keadaan yang saat itu kurang menguntungkan, mereka juga mengancam keselamatan dari orang yang pernah membesarkan Sanji, yaitu Zeff. Kemudian keselamatan dari SHP Crew juga diancam lantaran Big Mom masih kesel dengan kejadian yang ada di Fishman Island. Tapi andai Sanji menyetujui pernikahan ini, Big Mom berjanji akan memaafkan dan gak bakal mengganggu Luffy dan kawan-kawan. Menghadapi situasi yang super duper sulit ini, Sanji dengan keadaan hati yang begitu berat memutuskan untuk mengikuti kemauan mereka semua. Yang menyedihkannya lagi adalah kita kembali disajikan perkelahian antara nakama yang menguras emosi. Luffy yang udah susah payah datang ke Whole Cake Island secara mengejutkan dihajar habis-habisan oleh Sanji. Terlebih Sanji juga bilang gak mungkin seorang Luffy bisa jadi raja bajak laut. Semua perkataan Sanji itu bukanlah yang keluar dari hati yang sebenarnya. Dia cuma mengatakan ucapan kejam itu ke Luffy agar dia gak terlibat dengan masalahnya dan mereka bisa kembali dengan selamat. Tapi you know lah, Luffy always be Luffy.
Gak peduli apa yang diucap Sanji, dia benar-benar meyakini kalau dia cuma omong kosong belaka. Luffy menegaskan akan selalu menunggu di tempat yang sama waktu dia berdiri ketika itu, dan berjanji gak akan makan sesuap pun kecuali itu dari masakannya. Beruntung gak butuh waktu lama bagi Sanji untuk mengetahui sandiwara puding. Dia akhirnya kembali ke Luffy dengan kotak bekal yang udah gak karuan, tapi Luffy tetap memakannya. Sambil memuji masakannya, Sanji menangis, kemudian meminta maaf dan memutuskan untuk kembali bersama Luffy dan kawan-kawan. Yos, itu dia tadi guys, deretan nama SHP Crew yang pernah gak sejalan dengan Luffy, atau istilah kasarnya kayak berkhianat kali ya. Jelas mereka gak benar-benar punya niat sebegitu kejamnya sih untuk meninggalkan Our Bakal Saint kita yang tercinta ini. Tapi situasi serta emosional sementara lah yang membuat mereka terpaksa melakukan itu semua. Tapi dalam pertemanan emang biasa kan ada konflik yang biasa mengiringi kehidupan. It's okay. Dan beruntungnya SHP Crew punya kapten luar biasa pemaaf macam Luffy ini. Oke guys, jadi sampai di sini dulu lah perjumpaan kita. Nantikan terus nih konten menarik lainnya dari kita. See you again next time. Adios, Caramelos. Stay safe everyone. Salam Animania.